funny, cause every time he call me, he calls it a hit. In my left, right pocket, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make it just one stop. Latar belakang pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab sehingga menghasilkan generasi yang tangguh. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan membina potensi-potensi pribadinya. Yang pertama yaitu menurut John Dewey. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut tentang pikir intelektual maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia dan manusia biasa. Yang kedua, menurut Maria Montessori, beranggapan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu perkembangan anak secara menyeluruh dan bukan sekedar mengajar. Spirit atau nilai-nilai dasar kemanusiaan itu berkembang melalui interaksi antar anak dengan lingkungannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inulianti dengan nomor NPM 2440 60 60 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menurut Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Artinya, melalui pendidikan seseorang akan menjadi manusia yang seutuhnya sehingga memiliki kecenderungan untuk memanusiakan manusia lainnya. Nah, jadi pendidikan ini adalah suatu proses kehidupan dalam mengembangkan tiap individu untuk dapat hidup. Nah, pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, melalui pendidikan manusia bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Baik, yang kedua, menurut Rabindranath Tagore, bahwa pendidikan bukan hanya sarana untuk pertumbuhan dan kepenuhan individu. Nah, di sini artinya pendidikan juga merupakan alat untuk membentuk masyarakat yang lebih baik. Ini berarti pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan sosial seseorang, serta berkontribusi secara positif kepada komunitas dengan komunitas lainnya. Nah, dengan demikian, pendidikan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekedar pengembangan pribadi. Nah, pada pandangan Tagore ini, tujuan pendidikan yang lebih tinggi adalah sama dengan kehidupan seseorang, yaitu untuk mencapai kepenuhan dan kelengkapan. Nah, dengan mencapai kepenuhan dan kelengkapan individu, diharapkan dapat mengembangkan potensi, mengembangkan karakter, dan meningkatkan keterampilan sosial. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dea Syadana dengan NPM 24406060089. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut para pemikir pendidikan di dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari segi dua tokoh, yaitu menurut Albert Einstein dan juga Plato. Menurut Albert Einstein, sebagai seorang fisikawan jenius dan penemu teori relativitas, menganggap bahwa pendidikan sejatinya akan berjalan maksimal dengan pendekatan yang imajinatif. Baginya, pendidikan bukan hanya tentang mengisi pikiran dengan fakta-fakta, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan berpikir yang kritis dan juga imajinasi. Dan yang kedua, menurut Plato. Menurut Plato, pendidikan didasarkan pada pengertian logis psikologi manusia. Ia memberikan ilustrasi logis psikologi manusia bahwa anak harus belajar merasakan kenikmatan dan rasa sakit, serta mencintai dan membenci secara tepat. Baik, itu saja yang saya jelaskan dari segi dua tokoh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Profesor Dr. Martinus Mangyok. Pendidikan adalah sebagai suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa dengan tujuan untuk pendewasaan.
Menurut I Hanya Dewantara, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia secara manusiawi, secara utuh ke arah kemerdekaan lahiriah dan batiniah. Maka dari itu, pendidikan harus bersentuhan langsung dengan upaya-upaya konkret berupa pengajaran. I Hanya Dewantara juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengajaran adalah upaya memerdekakan aspek manusia. Menurut Paulo Freire, menetapi konsep pendidikan yaitu pembahasan dalam pemikiran, sehingga menurut Paulo Freire ada beberapa tema sentral dalam konsep pendidikan pembahasan dalam pemikiran, yaitu humanisasi, pendidikan hidup masalah atau yang disebut problem posing education, dan konsep konsientasi atau kesadaran kritis. Sekian dari saya.